Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Puspitasari dengan NIM 8565339353, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada pemberian materi, tetapi juga membentuk karakter, cara berpikir kritis, dan nilai moral peserta didik. Contohnya, dalam pembelajaran di TK, guru tidak hanya mengajarkan kepada anak untuk cara membaca dan berhitung, tetapi mengajarkan tentang sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai dalam kehidupan. 2. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, bukan hanya filsafat ilmu yang mempengaruhi pendidikan, tetapi pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan menjadi tempat penerapan berbagai teori dan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Dari proses pendidikan, para ahli dapat melihat apakah suatu teori berhasil diterapkan atau perlu diperbaiki. Melalui pendidikan pula, manusia itu belajar kritis, bertanya, dan mencari kebenarannya. Sikap inilah yang membuat filsafat itu terus berkembang. Contohnya, saat ini pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik. Perubahan ini muncul karena adanya perkembangan pemikiran tentang bagaimana anak belajar dengan baik. Nah, guru sekarang tidak banyak menggunakan diskusi, tetapi menggunakan media pembelajaran interaktif agar pembelajaran tersebut menjadi menarik. 3. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena membantu mengkaji dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu tentang ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau dasar suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Jawabannya adalah pendidikan tidak hanya untuk membuat anak pintar, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Kemudian, epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran yang tepat, seperti belajar melalui bermain, diskusi, eksperimen, atau praktek langsung. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, ketika guru memilih metode belajar sambil bermain untuk anak TK. Ontologi melihat tujuan pembelajaran anak TK. Kemudian epistemologi melihat cara anak memperoleh pengetahuan melalui bermain. Kemudian aksiologi melihat manfaat kegiatan tersebut bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Yang keempat yaitu penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Filsafat ilmu dapat diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan, seperti kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Contoh konkretnya yaitu dalam kebijakan pendidikan, adanya kebijakan sekolah ramah anak, mengutamakan pendekatan humanis bukan hukuman fisik. Nah, di sini ada nilainya, yaitu menghargai martabat dan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu tentang kurikulum. Adanya kurikulum merdeka, memberi keleluasan belajar sesuai minat, bakat, dan kebutuhan anak. Dan di sini juga ada nilainya, yaitu ada nilai kemandirian, kreativitas, dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu tentang proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seorang guru menerapkan berbasis proyek dan praktek langsung membuat siswa itu belajar lebih aktif dan bermakna. Juga terdapat nilai, yaitu ada pengalaman nyata, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.